Ada yang bertanya ke Goldfather, Pak, kalau saya gadai emas untuk beli emas lagi, kira-kira bagus nggak? Dan saya punya hutang emas lain lagi yang harus dibayar setiap bulan. Apakah dengan sistem ini berkesan atau tak? Terima kasih. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang akan kita bahas di acara Anda Bertanya Goldfather Menjawab. Simak videonya berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Goldfather doakan agar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dari seorang driver ojek online nih, mantep. Goldfather seneng nih kalau yang rekan-rekan ojek online itu punya semangat untuk lebih baik dan lebih baik lagi ya. Bang Jakaria, driver online Sumatera Selatan. Halo Bang Jakaria. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara saya menabung emas karena saya seorang driver ojek online dengan penghasilan yang tidak tetap. Terima kasih. Baik Bang Jakaria, kalau kita punya dana terbatas, maka kita punya beberapa pilihan untuk menabung emas. Bisa dari tabungan emas digital atau emas ukuran kecil-kecil. Untuk yang digital misalnya, kita bisa coba di Pegadaian karena unitnya banyak. Itu bisa mulai dari 10.000, 11.000, 12.000, 15.000, itu sudah mulai bisa. Per hari bisa. Ya, jadi kalau dirasa penghasilan hari ini cukup buat kebutuhan pokok nih, kebutuhan pokok rumah, dapur bisa ngebul, ada yang bisa kita sisihkan ya, itu bisa kita alokasikan buat menabung emas. Pilihannya tadi salah satunya di Pegadaian, atau juga kalau mau coba aplikasi lain juga bisa, ada di Laku Emas, di Tamasya, di Peluang, itu bisa juga dicoba ya. Atau pilihan lainnya kalau ingin emas fisik ada juga. Emas fisik yang kecil-kecil ada yang 0,025, 0,5, 0,1, mulai dengan dana 50 ribuan udah bisa punya emas fisiknya. Nah ya, tentu catatan Goldfather adalah sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing dan kebutuhan pokoknya. Jangan lupa tuh, jangan gara-gara kita nabung dapurnya nggak ngebul ya, jangan sampai ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, dan Bang Jakaria lebih tahu ya kondisi keuangannya untuk Bang Jakaria sendiri. Oke, itu dari Goldfather. Semoga dimudahkan Bang Jakaria dalam menabungnya dan juga teman-teman dari driver ojek online yang lain, bahwa akses sekarang untuk menabung emas sudah sangat mudah dan terjangkau ya. Next, kita berlanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Febriani Triutami, Jakarta. Pertanyaannya nih, Gev mau tanya, saya baru mulai belajar investasi ke emas batangan. Baru punya 5 gram Gev. Alhamdulillah. Pertanyaannya, saya masih bingung kalau sewaktu-waktu jual kemana. Itu pertanyaannya. Kedua, dia punya pengalaman nih Mbak Febrian ini. 7 bulan lalu beli di lelang Pegadaian, dan kalau saya tanya ke toko emas terdekat, saya ditanya harga belinya berapa waktu itu maksudnya. Agak bingung kok malah tanya harga saya beli. Mohon solusinya Gev, terima kasih. Jadi buat Mbak Febriani Triutami, kalau punya emas 5 gram, apalagi emas batangan, itu menurut Goldfather kita nggak perlu bingung lagi Mbak, jualnya kemana. Insya Allah di semua toko emas ya, sebagian besar toko emas di Indonesia terima emas batangan, apalagi kalau antam. Ya di luar negeri aja diterima, apalagi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kondisi, tadi Mbak Febriani sebutkan bahwa ketika kita mau jual ditanyain waktu itu belinya berapa, jadi bingung kan ya, kok saya jual malah ditanya waktu harga belinya kita. Kalau Mbak Febriani merasa tidak nyaman kalau ditanyain kayak gini, bisa survei ke toko sebelahnya. Masih banyak kok toko yang nggak nanya-nanya kita tuh belinya berapa ya. Banyak. Goldfather kalau jual nggak pernah ditanya dulu belinya berapa, enggak. Apalagi jual emas antam udah gitu ya Mbak ya. Jadi survei aja ke toko sebelah, banyak kok toko emas, apalagi di Jakarta. Waduh, bejibun banyak banget ya, banyak toko emas dengan layanan yang lebih baik lagi ya. Oke, itu yang kedua Mbak Febriani, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, yang berikutnya dari Jawa Timur, dari Mbak Elok Faikoh.
GF mohon bimbingan, saya masih belajar untuk menabung beli emas. Kemungkinan Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Nah, bagaimana harga emas saat resesi ekonomi? Apakah semakin naik atau turun? Terima kasih. Oke, Mbak Elok Faiko dan juga teman-teman semuanya, harga emas di saat resesi. Pertama, kita pahami dulu nih, resesinya terjadi di mana dulu? Di Indonesia atau di global? Karena harga emas itu dipengaruhi kondisi ekonomi global. Ya, apalagi kalau di negara-negara adik kuasa, misalnya Amerika. Harga emas dunia sangat berkorelasi dengan kestabilan nilai US dollar. Nah, jadi kalau ada krisis yang mengganggu ekonomi global, kemungkinan harga emas akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau krisisnya bersifat lokal, khususnya di Indonesia nih, itu biasanya tidak berpengaruh ke harga emas dunia, tapi bisa berpengaruh ke nilai tukar kita terhadap mata uang asingnya. Kalau rupiahnya terpuruk misalnya karena kita krisis, maka nilai emas bisa juga menjadi lebih mahal karena kan harga emas dunia dihitung dalam US dollar lalu dikonversi ke rupiah per gram. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah harga emas akan naik kalau krisisnya lokal di Indonesia? Bisa jadi, tapi harga emas domestik ya. Nah, kenapa? Kalau misalnya krisis di Indonesia, kemudian orang pada beli emas, maka kan permintaan dalam negeri terhadap emas naik. Kalau supply-nya kurang, maka harga emas di dalam negeri bisa naik, walaupun harga emas dunia nggak naik. Gitu ya, Mbak Elok. Jadi, itulah beberapa faktor-faktor yang perlu kita perhatikan untuk melihat apakah harga emas itu naik atau enggak kalau terjadi krisis ya. Jadi secara umum kalau krisis biasanya harga emas naik. Kenapa? Karena dicari sebagai safe haven ya. Cuma krisisnya tadi global apa lokal. Nah, kalau global itu mempengaruhi harga emas dunia secara keseluruhan. Kalau lokal biasanya tidak mempengaruhi harga emas dunia, tapi bisa jadi karena permintaan emas untuk domestik naik, gitu ya Mbak Elok. Semoga menjawab. Dari Jawa Barat, wah ini golfer suka nih, tadi Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat. Yang keempat, Assalamualaikum golfer. Waalaikumsalam. Apa pendapatnya soal berkebun emas? Nah apakah masih relevan kalau dipakai saat kondisi saat ini? Kalau relevan, bagaimana strategi and triknya biar optimal? Terima kasih. Halo Mas Faisal, Ramadan, Jawa Barat ya. Pendapatnya soal berkebun emas, kalau menurut Goldfather, berkebun emas itu adalah salah satu pola dalam berinvestasi emas. Dengan, ya yang harus diingat nih, dengan tingkat risikonya itu tinggi, ya. Karena tingkat risikonya tinggi, berbanding lurus dengan tingkat returnnya tinggi juga. Tapi ingat ya, cocok buat orang-orang dengan profil agresif. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk masuk ke sebuah pola investasi, ketahui dulu tingkat risiko pola investasinya dan ketahui juga profil risiko kita, cocok apa enggak. Kalau nggak cocok, saran Goldfather jangan coba-coba ya, nanti bikin pusing. Jadi berkebun emas ya as a konsep ya itu sebagai salah satu pilihan. Bisa dipilih atau enggak itu kembali kepada pribadi kita masing-masing guys ya. Yang penting pelajari benar. Nah, yang kedua pertanyaan, apakah masih relevan kalau dipakai saat kondisi saat ini? Kebun emas itu relevan kalau dipakai dalam kondisi harga emasnya trennya naik, nah, naik turun gitu ya. Begitu dia turun, no way. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu dan tidak bisa memastikan emas itu naiknya sampai kapan, ya, karena tiba-tiba bisa aja turun. Nah, di situ banyak orang yang tidak siap, ya, begitu. Jadi strategi and triknya biar optimal ya berarti kita nggak usah bahas lah ya. Gitu pendapat Goldfather. Mungkin suatu saat kita perlu bahas edisi khusus tentang kebun emas ya. Ya sebagai bahan buat menambah wawasan apa sih sebenarnya kebun emas yang sering dibicarakan orang itu ya. Buat sekarang sih Goldfather lebih menyarankan untuk kita nabung emas sesuai dengan target kita, sesuai dengan tujuan kita. Terus target kita berapa per bulan, nah itu ngumpulin emas dulu dah gitu. Ya itu relatively aman. Begitu Kang Faisal Ramadan, Jawa Barat. Next dari Yogyakarta, Mbak Kiki Irengga. Selamat siang Pak, selamat siang Mbak Kiki.
Saya masih seorang mahasiswa, tapi saya tertarik untuk melakukan investasi emas. Pertanyaannya adalah, aplikasi yang cocok dan aman untuk pemula kira-kira apa ya? Itu satu. Saya sudah mencari informasi mengenai dinaran. Mohon arahannya, Pak. Terima kasih. Jadi buat Mbak Kiki dan juga teman-teman mahasiswa yang lain yang baru mau mulai invest di emas ya, dan ingin mencoba di platform emas digital, GoFather bisa sarankan untuk pertama kali itu kita bisa coba di platform Pegadaian Digital dan juga Brankas Antam. Itu yang basic ya. Kalau teman-teman mau pelajari dan mau coba lagi lebih jauh, ada di Aku Emas, di Tamasya, di Peluang, di Dinaran juga bisa ya teman-teman. Dan saran GoFather, mulailah sedikit demi sedikit dulu. Let's say 100, 200 ribu, 500, 1 juta ya. Coba tarik cepet apa enggak prosesnya. Itu dana. Kemudian coba juga tarik fisiknya. Mudah apa enggak. Nah, dari proses itu kan kita dapat experience tuh. Kira-kira kita lebih nyaman yang mana. Dan yang terakhir, jangan lupa tips dari GoFather untuk meminimalisir teman-teman yang berinvestasi melalui tabungan emas digital. Ada di video di atas ini ya. Silakan disimak ya Mbak Kiki. Semoga bermanfaat. Selanjutnya dari Mbak Silvi, Kalimantan Selatan. Halo Mbak Silvi, apa kabar? Pertanyaannya simple. Mbak Silvi nanya, rekomendasi toko online untuk beli emas Antam. Apa nama tokonya ya Pak? GoFather rekomendasiin satu adalah Butik Antam. Ada di logammulia.com. Nah, itu satu. Udah pasti trusted tuh ya. Yang kedua bisa juga Galeri 24 Pegadaian. Itu ada websitenya di katalog Galeri 24. Nah, singkat GoFather tuh ya. Yang ketiga di toko emas. Di sini kali ini. Di sini nih Mbak. Insya Allah. Ya Mbak Silvi ya. Atau bisa cari di toko emas tempat lah yang lebih mudah transaksinya. Oke Mbak Silvi. Semoga menjawab ya. Oke, next nomor 7. Wah, tadi dari Kalimantan Selatan ya Mbak Silvi. Sekarang dari Kalimantan Utara. Mantap. Mas Fahmi Muhammad Rizal, Kalimantan Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu. Sama-sama. Karena awalnya hanya iseng lihat channel YouTube The GoFather. Dan besoknya saya coba langsung mulai investasi emas. Sudah 1 tahun ke belakang. Nah, mulai terasa saat pandemi COVID ini harga emas cenderung naik. Pertanyaannya, apa risiko terbesar dari investasi emas? Dan lebih baik invest emas batangan atau perhiasan? Oke, kalau risiko terbesar misalnya penurunan harga, itu udah termasuk risiko yang kita pahami bersama. Risiko terbesar emasnya hilang. Kalau kita simpan di rumah, misalnya ada musibah, emasnya hilang gitu ya. Itu salah satu risiko terbesar di investasi emas. Kedua, kalau kita misalnya investnya di emas digital, kalau lembaga penyelenggaranya tutup, ya bisa hilang tuh emas kita ya. Begitu kira-kira Mas Fahmi. Tapi jangan lupa dari dua risiko itu tetap semuanya kita bisa cari mitigasi atau pencegahan risikonya ya. Misalnya kalau Mas Fahmi nyimpan emas fisik dan khawatir hilang di rumah, bisa ditaruh di safe deposit box yang ada di bank atau di Pegadaian. Dan buat teman-teman yang nabung emas digital, bisa juga setiap jumlah tertentu kita tarik fisiknya. Misalnya setiap terpenuhi 5 gram atau 10 gram, kita tarik fisiknya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Fahmi. Oke, itu dari Kalimantan Utara. Halo. Next. Waduh. Ini dari Kalimantan Barat. Itu banyak banget Kalimantan ya. Luar biasa. Terima kasih teman-teman dari Kalimantan. Selatan udah, utara udah. Ini Kalimantan Barat, mantap. Nah, dari Ibu Xiaolipwi Kalimantan Barat ini bertanya, Pak, kalau saya mau gade emas untuk beli emas lagi bagus nggak? Gade emas untuk beli emas lagi bagus tak? Nah, itu satu. Yang kedua, saya punya hutang emas lain lagi yang harus dibayar tiap bulan. Apakah dengan sistem ini berkesan atau tak? Atau tidak? Nah, terima kasih. Baik, Bu Xiaolipwi, kayaknya kalau pertanyaan yang pertama ini gade emas untuk beli emas lagi, sepertinya yang dimaksud adalah konsep berkebun emas Bu ya. Tadi GoFather udah jawab di pertanyaan nomor 4 Bu. Silakan dipelajari ya.
Ingat, menurut Goldfather konsep berkebun emas itu termasuk kategori pola investasi emas yang high risk ya, agresif, tapi high return juga pastinya ya. Jadi pastikan Anda paham ilmunya dan paham bagaimana menggunakannya. Hati-hati ya. Kalau kita masih punya hutang emas lain lagi yang harus dibayar tiap bulan, kalau Goldfather sarankan mah lunasin aja dulu hutang kita. Selesaikan hutang kita, ambil emasnya, baru kita berpikir lagi tentang investasi. Nambah aja Bu ya, beli emas nambah gitu. Oke. Begitu Ibu Xiao Lipi Kalimantan Barat, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu. Oke. Next. Kita kembali ke Banten. Dari Ibu Rika Rahim, Banten. Pertanyaannya nih. Assalamualaikum GF. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, untuk tujuan jangka panjang, kalau saya punya uang sisa 1 juta per bulan misalnya untuk ditabung emas, lebih bagus rutin menabung 1 gram per bulan atau dikumpulin dulu untuk beli yang 5 gram? Harganya lebih murah kan? Gimana tuh? Terima kasih sebelumnya. Oke Mbak Rika Rahim, jadi ini pertanyaannya, kalau kita punya budget 1 juta per bulan, lebih baik beli emas 1 gram dulu atau ngumpulin dulu sampai bisa masuk 5 gram, kemudian kita beli yang 5 gram. Kenapa? Karena 5 gram harga per gramnya lebih murah. Kalau menurut Goldfather sih, udah pernah Goldfather jawab di beberapa episode yang sebelumnya ya. Kalau memang kita ini pandai menyimpan uang ya, boleh kita simpan sejuta, pas udah cukup buat 5 gram, baru beli 5 gram. Tapi kalau kita nggak pandai menyimpan uang, kita simpan sejuta, udah 3 juta, kita tergoda buat beli sesuatu ya, lama-lama uangnya habis, emasnya nggak beli-beli ya. Kalau profil kita kurang pandai menyimpan uang, lebih baik punya budget 1 juta, dibelikan aja emasnya 1 gram tiap bulan gitu kan. Nah kalau masalah 5 gram lebih murah dibanding 1 gram, ini bisa ada solusinya dengan ketahui teknik mendapatkan emas murah, maka kita bisa dapat harga 1 gram seperti harga 5 gram. Asal tahu tekniknya ya. Gitu Mbak Rika Rahim dari Banten. Baik, berikutnya adalah yang ke-10. Habis kopinya guys. Kopinya enak banget deh. Kopi gula kelapa enak. Dari Bang Daniel S Jakarta. Bang Daniel, menurut Mas Goldfather lebih baik investasi emas antam yang sudah mahal atau investasi perak antam? Mohon petunjuknya sekaligus memberikan gambaran perbedaan investasi emas dengan perak. Mungkin itu saja, terima kasih. Sukses Goldfather. Terima kasih Mas Daniel, sukses dan berkah buat kita semuanya. Baik, kalau Goldfather sekarang masih fokus di emas antam dan mulai belajar perak buat investasi. Kalau perbedaan investasi emas dan perak, yang paling mudah Goldfather bisa kasih gambaran ya. Kita buka situs Gold Price Indonesia. Nih biar teman-teman tahu nih pergerakan harga emas dan pergerakan harga perak. Kita coba sandingkan untuk periode 10 tahun terakhir. Kita lihat bagaimana pergerakannya. Ini langsung ya. Sekarang itu tanggal 15 Oktober pukul 17.40. Teman-teman langsung bisa lihat. Bang Daniel kemarin Goldfather coba untuk beli perak antam di logamulia.com, statusnya stoknya habis tuh Mas. Jadi agak kesulitan untuk dapetin perak antam di logamulia.com. Kalau di online shop ada, cuma harganya mau udah naik. Harganya naik tinggi seperti di grafik ya, di tahun terakhir ini naiknya peraknya brong gitu ya. Nah, kembali ke grafik, sama-sama periode 10 tahun terakhir antara emas dan perak. Kalau emas itu pergerakannya memang turun naik, kemudian lama-lama naik. Kalau perak di 2011 nih, 2011 ke 2012 naik, kemudian turun, naik turun. Nah, terakhir baru shred naik. Nah, jadi tren pergerakannya sangat berbeda nih antara emas dan perak ya. Itu satu yang perlu dipahami. Yang kedua adalah Goldfather juga pelajari dari channel-channel YouTube emas dan perak dunia, kayak channelnya Mike Maloney ya. Goldfather recommend itu buat teman-teman yang mau belajar emas. Follow ya, subscribe
dan tonton channel-channelnya dari Mike Maloney, kemudian dari Om Robert T. Kiyosaki. Beliau tuh fokusnya ke emas dan perak. Kenapa? Karena menurut Om Robert itu sekarang harga perak itu masih under value gitu ya. Yang Goldfather tahu kan perbandingan 1 dinar dengan 1 dirham itu sebenarnya kan 1:10. Kalau sekarang 1 dinar itu misalnya let's say 3,5 juta misalnya, maka harga 1 dirham kan 350.000 kalau 1:10. Tapi nyatanya 1 dirham ini mas masih di angka 100 ribuan. Jadi under value. Dan banyak orang juga mempercayai bahwa perak pasti akan naik nanti, ya, menduduki posisinya mendampingi emas, ya, 1:10. Jadi itu yang Goldfather tangkap kenapa Om Robert T. Kiyosaki beli perak, karena masih under value istilahnya. Tapi ya begitu, salah satu kekurangannya kalau kita mau gadai perak sekarang nggak bisa mas kondisinya. Ya mau gadai perak kemana? Sementara kalau mau gadai emas gampang. Jadi kalau menurut Goldfather untuk kondisi saat ini dari sisi likuiditas juga berbeda tuh. Orang jual perak tidak semudah orang jual emas. Gitulah kira-kira Bang Daniel. Baik, itulah tadi 10 pertanyaan yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Dan selamat buat seorang pemenang yaitu Bang Daniel dari Jakarta berhak mendapat kaos The Goldfather ya. Nanti akan dihubungi oleh dari tim Goldfather. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang masih ingin bertanya, ada linknya di deskripsi video ini dan di komen video ini ada linknya. Silakan diklik, isi datanya dan tuliskan pertanyaannya. Insya Allah kita akan pilih, siapa tahu Anda yang terpilih jadi pemenangnya. Demikian dari Goldfather, sampai ketemu di episode berikutnya. Stay calm and buy gold before it's too late. One family, 1 kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi.